Bayangkan ini, Barcelona, Manchester United, dan Al Nassr, tiga raksasa dunia, tidak diajak ke Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Tapi siapa yang masuk? Inter Miami, klub dari MLS yang bahkan belum pernah juara Liga Champions CONCACAF. Kenapa? Karena ada Messi. Karena turnamennya di Amerika. Karena FIFA lebih peduli sama bisnis daripada prestasi. Fans sepak bola di seluruh dunia marah. Koefisien liga diabaikan. Klub-klub besar dipinggirkan. Bahkan peluang terakhir kita melihat Ronaldo versus Messi dihancurkan karena alasan yang absurd. Apa FIFA sedang main politik di balik layar? Atau ini semua demi cuan semata? Tonton sampai habis, karena kita akan bongkar konspirasi, ketimpangan, dan kegilaan FIFA yang bikin turnamen ini penuh tanya. Jangan kedip, karena ini bukan sekadar bola, ini soal keadilan. Turnamen FIFA Club World Cup 2025 yang akan digelar di Amerika Serikat belum dimulai, namun sudah diterpa badai kontroversi. Kali ini datang dari tiga klub besar dunia, Barcelona, Al Nassr, dan Manchester United. Ketiganya dikabarkan kecewa, bahkan resmi melayangkan protes ke FIFA karena tidak mendapatkan undangan untuk tampil di ajang yang baru diperluas formatnya menjadi 32 tim, seperti Piala Dunia Nasional. Yang menjadi titik panas utama adalah keputusan FIFA untuk memberikan satu slot undangan kepada Inter Miami, klub asal Major League Soccer, MLS, yang saat ini diperkuat oleh Lionel Messi. Inter Miami memang menjadi juara MLS Supporters Shield 2024. Namun banyak yang menilai prestasi tersebut tidak cukup untuk lolos ke turnamen elit antar klub dunia, apalagi dibandingkan dengan klub-klub yang secara historis maupun komersial jauh lebih besar seperti Barcelona, United, dan Al Nassr. Klub-klub besar meradang. Menurut laporan dari media ternama Spanyol, Marca dan Sport, Barcelona secara resmi menyatakan kekecewaannya kepada FIFA atas tidak diundangnya mereka ke turnamen tersebut. Meskipun gagal menjuarai Liga Champions dalam 5 tahun terakhir, Barcelona tetap merupakan salah satu klub dengan koefisien tertinggi UEFA dan memiliki basis penggemar global yang luar biasa. Jika FIFA ingin menjadikan Club World Cup sebagai panggung paling bergengsi antar klub, maka keputusan mereka jelas membingungkan, ujar salah satu petinggi Barcelona yang enggan disebut namanya. Kami dihukum bukan karena performa, tapi karena tidak bermain di liga yang sedang jadi tuan rumah turnamen ini. Sementara itu, Manchester United, yang meskipun tengah dalam masa transisi di era Erik ten Hag, tetap menjadi salah satu klub paling populer dan profitable secara global. United bahkan dinilai punya potensi daya tarik tontonan lebih besar ketimbang Inter Miami. Jika alasan utamanya adalah engagement, maka mengundang Manchester United seharusnya jadi kewajiban. Keputusan ini terasa seperti aksi politik FIFA, kata analis sepak bola Inggris, Gary Neville. Pihak Al Nassr dari Arab Saudi juga menyuarakan hal senada. Klub yang kini diperkuat oleh Cristiano Ronaldo merasa terpinggirkan, padahal kontribusinya dalam membangun popularitas sepak bola Asia dan Timur Tengah sangat besar dalam beberapa tahun terakhir. Kami tidak bisa menerima kenyataan bahwa klub dari Asia, dengan kontribusi global besar dan pemain sekelas Ronaldo, tidak diberikan tempat, tulis Al Nassr dalam pernyataan resminya di media sosial. Messi dan faktor Amerika Serikat. Semua kritik ini bermuara pada satu sosok, Lionel Messi. Sejak bergabung dengan Inter Miami pada 2023, Messi menjadi magnet besar bagi MLS. Kehadirannya membawa dampak drastis dalam jumlah penonton, penjualan merchandise, hingga hak siar. MLS mendadak naik kelas secara global. FIFA tampaknya menyadari hal ini, dan demi meningkatkan daya jual turnamen, mereka memberikan slot undangan kepada Inter Miami, meskipun tidak punya prestasi kontinental yang mentereng. Bahkan, juara MLS Cup 2023 yakni Columbus Crew tidak diundang. Keputusan ini menimbulkan dugaan bahwa FIFA memprioritaskan faktor komersial dan popularitas individu, bukan murni meritokrasi atau prestasi. Inter Miami bukan juara Liga Champions CONCACAF, bahkan belum pernah ikut. Tapi karena ada Messi dan turnamennya diadakan di Amerika, FIFA mengundang mereka. Ini akrobat bisnis, bukan olahraga, ujar pakar keuangan olahraga, Stefan Szymanski. FIFA sendiri berdalih bahwa undangan ke Inter Miami sah karena mereka menjadi kampiun MLS Supporters Shield 2024, dan turnamen juga memperbolehkan slot wild card atas pertimbangan promosi. Namun bagi banyak pihak, dalih tersebut tidak meyakinkan. Potensi Ronaldo versus Messi yang hilang.
Salah satu imajinasi paling diharapkan oleh penggemar sepak bola dunia adalah duel Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi, dua mega bintang yang menguasai sepak bola selama hampir 2 dekade terakhir. Dengan Messi dipastikan akan tampil bersama Inter Miami, absennya Al Nassr, klub Ronaldo, jadi kehilangan peluang langka mempertemukan keduanya untuk terakhir kalinya di turnamen resmi. Bayangkan atmosfer laga Al Nassr versus Inter Miami di Miami atau New York. Itu bisa jadi pertandingan paling ditonton dalam sejarah Club World Cup, kata jurnalis olahraga Fabrizio Romano. Bahkan bagi FIFA sendiri, duel Ronaldo-Messi bisa menjadi iklan paling ampuh untuk mengenalkan Club World Cup format baru ke publik global. Tapi peluang itu kini nyaris hilang. Koefisien dan kredibilitas. Kritik juga datang dari komunitas analis dan Federasi Sepak Bola Nasional. Mereka menilai keputusan FIFA justru mencederai upaya reformasi sistem turnamen antar klub yang lebih adil. Seharusnya, kata mereka, slot undangan diberikan berdasarkan koefisien liga dan prestasi 5 tahun terakhir, bukan karena faktor lokasi dan popularitas pemain. Liga Spanyol, Liga Inggris, dan Liga Pro Saudi, tempat ketiga klub yang memprotes berasal, semuanya masuk dalam 10 besar koefisien Liga Dunia. Bandingkan dengan MLS yang masih tertinggal jauh dalam peringkat. Sangat tidak masuk akal jika tim dari liga dengan koefisien tertinggi tidak diundang, tapi tim dari liga ke-15 dunia justru masuk, ujar seorang pejabat UEFA yang juga kecewa atas proses seleksi FIFA. Sementara itu, FIFA justru belum memberikan klarifikasi resmi terhadap kritik dari ketiga klub besar ini. Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang menjadi target protes langsung dari para pihak, hanya memberikan pernyataan singkat dalam konferensi pers. Kami memiliki kriteria teknis dan promosi yang beragam untuk Club World Cup. Semua keputusan sudah dipertimbangkan matang-matang. Kecurigaan motif bisnis FIFA. Di balik semua itu, berbagai spekulasi bermunculan soal motif finansial FIFA. Banyak pihak menuduh organisasi yang bermarkas di Swiss ini hanya mengejar keuntungan dari gelaran Piala Dunia antar klub di Amerika. Fakta bahwa Amerika Serikat adalah tuan rumah turnamen, serta Inter Miami adalah klub Messi yang sangat populer di AS, membuat publik yakin ada motif tersembunyi. FIFA menginginkan Club World Cup jadi proyek sukses secara komersial. Mereka tahu Messi adalah kunci, tapi caranya sangat bias, kata kolumnis ESPN, James Ollie. Bahkan muncul isu liar bahwa undangan ke Inter Miami adalah bagian dari strategi jangka panjang FIFA agar MLS mendapat pengakuan setara dengan Liga Top Eropa, menyambut persiapan Amerika sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Desakan transparansi dan evaluasi format. Tuntutan mulai bermunculan agar FIFA membuka secara transparan kriteria undangan dan proses seleksi 32 tim. Beberapa federasi menuntut adanya audit terhadap keputusan yang dinilai merugikan ekosistem sepak bola global. Ini, Barcelona, Manchester United, dan Al Nassr juga dikabarkan sedang mempertimbangkan opsi hukum, termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Kami tidak ingin menjatuhkan FIFA, tapi ingin mereka bertindak adil dan konsisten. Jika ada aturan, maka harus berlaku untuk semua, kata sumber dari pihak legal United. Penutup, awal buruk Club World Cup 2025, kontroversi ini jelas menjadi noda sebelum bola digulirkan. Alih-alih memulai dengan semangat globalisasi dan persaingan sehat, FIFA Club World Cup 2025 justru dibayangi aroma ketidakadilan dan konflik kepentingan. Jika FIFA tidak segera menanggapi dengan bijak dan terbuka, bukan tidak mungkin turnamen ini akan dipandang sebagai proyek pribadi semata, bukan ajang sepak bola sejati. Dan para fans pun bertanya, apakah Club World Cup ini benar-benar soal siapa yang terbaik, atau hanya siapa yang paling menguntungkan? Dunia sepak bola bukan cuma soal trofi, tapi juga soal siapa yang dianggap layak. Dan hari ini, keputusan FIFA telah mencoret 3 nama besar hanya demi popularitas 1 bintang. Apakah ini masih pantas disebut turnamen dunia? Atau hanya sirkus promosi Messi dan Amerika? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan ingat subscribe sekarang juga, karena kita akan terus ungkap sisi gelap sepak bola modern yang makin jauh dari nurani.